Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Fuadatul Latifah dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asbabun nuzul. Apa sih asbabun nuzul itu? Asbabun nuzul adalah bentuk. Yang dimaksud bentuk di sini adalah sebab, alasan, ilat, perantara, wasilah, pendorong, tali kehidupan, persahabatan, hubungan kekeluargaan, kerabat, asal, sumber, dan jalan. Yang dimaksud nuzul di sini adalah penurunan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa asbabun nuzul menurut etimologi ialah sebab-sebab penurunan Al-Quran. Asbabun nuzul secara istilah memiliki banyak pengertian, seperti yang dikemukakan oleh beberapa ulama. Di antaranya, yang pertama menurut Az-Zarqani. Menurut Az-Zarqani, asbabun nuzul adalah khusus atau sesuatu yang terjadi, serta ada hubungannya dengan turunnya ayat Al-Quran sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Yang kedua, menurut Manna Al-Qotan. Menurut Manna Al-Qotan, asbabun nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari beberapa pendapat tentang asbabun nuzul di atas dapat diambil kesimpulan bahwa asbabun nuzul menurut terminologinya ialah suatu kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat atau beberapa ayat Al-Quran. Macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang redaksi-redaksi yang dipergunakan dalam riwayat asbabun nuzul. Ada dua jenis redaksi yang digunakan oleh perawi dalam mengungkapkan riwayat asbabun nuzul, yaitu sharih, jelas atau visionable, dan muhtamilah, kemungkinan atau possible. Redaksi sharih artinya riwayat yang sudah jelas menunjukkan asbabun nuzul dan tidak mungkin pula menunjukkan yang lainnya. Redaksi yang digunakan termasuk sharih bila perawinya menggunakan kata sebab turun ayat ini adalah dan telah terjadi maka turunlah ayat. Yang kedua, dilihat dari sudut pandang berbilangnya asbabun nuzul untuk satu ayat. Berbilangnya asbabun nuzul untuk satu ayat, pada kenyataannya tidak setiap ayat memiliki riwayat asbabun nuzul dalam satu versi. Untuk mengatasi variasi riwayat asbabun nuzul dalam satu ayat dari sisi redaksi dan dari sisi kualitas, dari sisi redaksi, mengambil versi riwayat asbabun nuzul yang menggunakan redaksi sharih. Cara ini digunakan bila salah satu versi riwayat asbabun nuzul itu tidak menggunakan redaksi sharih. Sedangkan apabila dari sisi kualitasnya mengambil versi riwayat yang sahih, cara ini diambil jika terdapat dua versi riwayat tentang asbabun nuzul satu ayat. Terdapat versi yang sahih dan tidak sahih. Hikmah asbabun nuzul. Pengetahuan mengenai asbabun nuzul memiliki banyak hikmah. Di antaranya, yang pertama, mengetahui hikmah diundangnya suatu hukum dan perhatian syara terhadap kepentingan umum dalam menghadapi segala peristiwa. Karena sayangnya kepada umat
Yang kedua, mengkhususkan atau membatasi hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi, bila hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum. Yang ketiga, apabila lafal yang diturunkan itu lafal yang umum dan terdapat dalil atas pengakuannya, maka pengetahuan mengenai asbabun nuzul membatasi pengkhususan itu hanya terhadap yang selain bentuk sebab. Yang keempat, mengetahui sebab nuzul adalah cara terbaik untuk memahami makna Al-Quran dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa mengetahui sebab nuzulnya. Yang kelima, sebab nuzul dapat menerangkan kepada siapa ayat itu diturunkan, sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan atau perselisihan. Kesimpulan, setelah mengetahui dan memahami apa yang telah disampaikan di atas tadi, maka mutlaklah ilmu asbabun nuzul sebagai alat bantu yang penting dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam menafsirkan Al-Quran. Demikian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.